Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya dalam keadaan sehat bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Madrasah hebat bermartabat. Oke anak-anak, Pak Heri saat ini sedang berada di belakang rumah sambil menikmati keindahan sinar rembulan. Wah, luar biasa. Kalau anak-anak lihat, boleh keluar sebentar untuk melihat indahnya. Betapa indahnya sinar rembulan pada malam hari ini. Tentunya seperti indahnya hati kita dengan mengagungkan kekuasaan Allah. Oke anak-anak, tadi Pak Heri baru saja pulang nih dari MC Manten, sehingga ini masih mengenakan masker, dan juga untuk memberi contoh bahwa kita harus selalu berperilaku hidup bersih dan sehat di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Pak Heri akan tetap semangat untuk menemani anak-anak Pak Heri di rumah. Untuk itu anak-anak juga harus semangat. Jangan lupa untuk ngaji, jangan lupa sholatnya, jangan lupa membantu orang tua ya. Itu namanya anak solih dan solihah. Pak Heri akan sajikan nanti untuk video pembelajaran dan tugasnya. Jangan lupa tetap disimak di channel Pak Heri ini, channel Kang Blangkon. Untuk itu tetap di channel ini. Anak-anak, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Khalifah Utsman bin Affan, yaitu salah satu khalifah di Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga. Kemudian nanti akan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kita akan belajar tentang silsilah dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kita lihat di situ ada Abdul Manaf. Abdul Manaf kemudian menurunkan Hasyim dan Abdi Syam. Di Hasyim itu ada Abdul Muthalib, Abdullah, dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sisi kanan ada Abdi Syam, Umayyah, Abdul As, Affan, dan Utsman bin Affan. Jadi di sini Utsman bin Affan dan Nabi Muhammad itu masih saudara. Nek cara Jawane yo saktrah gitu. Sehingga sebagai sahabat Nabi, beliau selalu setia untuk menemani Nabi Muhammad dakwah Islam. Begitu anak-anak. Kemudian Utsman bin Affan lahir di Taif tahun 567 Masehi. Beliau mendapat julukan Zunnurain. Kenapa? Karena dia menikahi dua orang putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum, sehingga mendapat julukan yang mempunyai dua cahaya. Kemudian kepribadian dari Utsman bin Affan yang pertama yaitu dia seorang yang dermawan. Wah, ini terbukti ketika perang Tabuk dia menyumbang 950 ekor unta, 150 ekor kuda, dan 1000 dinar. Bukan ekornya loh anak-anak, tapi hewannya atau binatangnya begitu. Kemudian dia juga selalu menjaga kehormatan dirinya. Dan juga pemaaf. Anak-anak, Utsman bin Affan itu tidak pernah marah kepada orang lain, tidak pernah memiliki rasa dendam. Beliau adalah seorang yang pemaaf. Nah, kemudian yang keempat yaitu ahli ibadah. Beliau selalu menjaga wudunya. Kemudian juga selalu membaca Al-Quran, selalu melakukan sholat malam, selalu melakukan puasa sunnah. Kemudian yang kelima yaitu rendah hati atau tawadhu. Ini pernah dikisahkan ketika Utsman bin Affan bertemu dengan paman Nabi yaitu Al-Abbas. Utsman turun dari kendaraannya atau kudanya, sampai kemudian Al-Abbas itu tidak terlihat olehnya. Nah, itu kan artinya menghormati atau tawadhu, rendah hati, itu tidak sombong. Walaupun sebagai seorang khalifah, beliau menghormati orang yang lebih tua atau lebih sepuh. Begitu. Baik anak-anak, mungkin itu dulu untuk pelajaran hari ini ya, tentang Khalifah
Utsman bin Affan. Kita lanjutkan besok di perjuangan Utsman sebagai seorang khalifah. Oke anak-anakku, selanjutnya tugas untuk kalian. Gambarlah silsilah Utsman bin Affan. Gambarnya yang bagus, cantik, ganteng. Kirim ke Pak Heri. Oke ya? Oke anak-anak. Terima kasih sudah setia bersama Pak Heri untuk belajar dari rumah. Jangan lupa untuk tugasnya tadi dikerjakan dan kita akan bertemu besok di video selanjutnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat.